Yang ketiga, baca di Lukas pasal 6. Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan di dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ayat ini ayat yang istimewa menurut saya, karena cuma ada di Lukas pasal 6 ayat 38. Perikopnya, saudara, kalau kita baca perikopnya ini soal hal menghakimi. Ya, ini perikopnya soal hal menghakimi. Di perikop yang sama di Matius pasal 7 ayat 1-5 itu ya juga perikop hal menghakimi, tidak ada ayat ini, saudara. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah, ini soal menghakimi, penghakiman. Ya, kalau penghakiman, kalau orang tersebut dinyatakan salah, dia dihukum, saudara, ya. Tapi kalau dia benar, tidak dihukum, saudara, ya. Nah, dalam konteks ini, saudara, kalau kita punya utang, saudara, bayar utang kita sampai lunas, saudara. Jangan ngemplang utang, saudara. Saudara, kalau hal seperti itu, orang itu tetap orang yang diberkati Tuhan, saudara, karena dia sudah memberi pinjaman kepada kita. Tapi kita yang punya utang nggak bayar dia, saudara. Bukan masalah dia nggak jadi miskin kalau kita nggak bayar, bukan itu. Kita hidup di dalam kutuk, saudara, kalau kita nggak bayar utang. Itu masalahnya, saudara. Ya. Jadi kita harus bayar utang kita sampai lunas. Kalau kita mencuri, ya harus kembalikan, saudara. Kayak saya tadi, saudara, saya pernah mencuri uang tagihan perusahaan, ya. Saya harus kembalikan. Nah, saya ngerti, wah, kalau saya tidak kembalikan, nanti hidup saya di dalam kutuk. Nah, tadi ini yang dana ini tadinya mau buat bayar atau mengembalikan uang yang saya curi ini kepakai untuk bantu adik saya, saudara. Akhirnya saya dengan berat hati saya ngomong sama kekasih saya, waktu itu sudah rencana mau menikah. Aduh, ini saya dulu nih waktu masih pacaran, saudara. Saya cerita apa adanya, saudara. Nanti kalau kita menikah, kalau dapat sumbangannya lebih, ya, kalau lebih ini buat bayar ini, yang uang ini karena uangku yang buat nabung, buat ini sudah kepakai buat bantu ini adikku yang kuliah. Nah, kekasih saya setuju, saudara. Jadi waktu kami menikah, puji Tuhan, alhamdulillah, saudara, ya. Waktu menikah, sumbangannya lebih, saudara. Jadi, wah, saya senang sekali, saudara. Wah, saya balikan. Saya datang ke mantan bos saya waktu itu ke rumahnya, saudara. Saya datang ke rumahnya, saya bilang minta maaf, dan saya mau kembalikan tagihan yang dulu yang pernah saya pakai, yang dulu pernah saya curi. Saya dulu orang kepercayaan bos saya, jadi saya pegang tagihan, dan bos saya nggak tahu uangnya saya curi. Itu saya datang pada bos saya minta maaf, dan saya kembalikan uang tagihan yang pernah saya curi. Karena saya tahu waktu saya menikah, saya berkeluarga, saya tidak hidup di dalam kutuk lagi. Ya, jadi saya harus berilah. Ya. Kalau punya utang bayar lunas, saudara. Kalau kita curi kembalikan, saudara. Jadi kembali lagi, bawa persembahan berbulan bayar, ya. Gereja, saudara, ya, supaya ada persediaan makanan. Gereja juga harus melakukan bagiannya. Jangan sampai jemaatnya nggak bisa makan, saudara. Mau perkeluar diberikan ke gereja untuk ada makanan, gitu kan. Gereja juga harus melakukan bagiannya dengan baik, kan, gitu, saudara, ya. Terus tadi apa? Hormati ayahmu dan ibumu, ya. Hormati apapun keadaan mereka, hormati ayahmu, pelihara mereka di saat mereka sudah tua dan punya penghasilan, pelihara mereka. Dan tadi berilah, ya. Kalau kita punya utang, lunasi. Kalau kita pernah mencuri, kembalikan. Ya, kalau sudah lunas utangnya, uang yang sudah dikembalikan, bantu orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, itu cara kita mematahkan kutuk supaya kita hidup diberkati, tidak mengalami janji-janji Tuhan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Mari kita berdiri, saudara, kita akan mengakhiri bagian seni hari ini. Kalau hari ini Tuhan kembali kami diingatkan oleh kebenaran-Mu, satu hal yang kami minta, seperti janji-Mu, Engkau membuang hati yang keras daripada kami,
Engkau menggantikannya dengan hati yang taat, hati yang cenderung kepada ketetapan firman-Mu. Biar apa yang kami dengar, kami boleh melakukan. Mari kita menjaga Tuhan. Dalam segala terkasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan mendengar firman Tuhan, kau menyimpan dalam hatimu, kau rindu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sekarang pulang di dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin mentaati akan kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupmu semakin hari semakin diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Di mana Engkau ada dan saya ada, hidup kita semua menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap kita yang percaya berkata, amin.